Hai guys, perkenalkan, aku MJ dan selamat datang di Bedah Komik Bersama Blog yang ketiga. Di sini kita akan banyak banget jelasin tentang behind the scenes di balik konten-konten petualangan menuju sesuatu loh. Dan tentu saja hari ini kita akan ditemani oleh Bob. Dan kita akan ngobrol banyak banget tentang characters, monsters, and representation di episode yang ketiga ini. Kalian semua pasti sudah kenal dan pada tahu dengan karakter utama petualangan menuju sesuatu, yaitu si Jelly Jinga yang penuh cinta dan suka banget berpelukan ini. Tapi aku yakin banyak dari kalian juga sering bertanya, kayak, bagaimana sih caranya membuat karakter? Atau bagaimana caranya kita mengkarakterkan konsep-konsep yang cukup abstrak? Yuk kita sama-sama belajar dari seseorang yang memulai semua ini. Karakter pertama dan kesayangan dari petualangan menuju sesuatu, yaitu Blob. Cerita Blob diawali dengan menunjukkan beberapa hal. Kita dari para kreator sendiri ingin membuat sebuah karakter yang bukan manusia, sebuah karakter yang baru pertama kali lahir dan muncul di dunia ini. Lalu secara personality, kita ingin mempunyai sebuah karakter yang menyukai petualangan, lalu selalu penasaran dan ingin tahu, tapi juga tidak luput dari rasa insecure dalam karakter. Setelah itu, kita mulai menentukan bentuk-bentuk apa nih yang kira-kira cocok dengan personality yang sudah kita pilih. Dan tahukah kalian, di awal pembuatan ini, kita sempat membuat beberapa versi dari Blob loh. Tapi pada akhirnya, dipilihlah Blob yang sekarang, yaitu sebuah makhluk jelly yang sangat huggable, empuk, gembul, dan lucu. Selain Blob, ada satu karakter lain yang secara resmi kita beri nama dan juga sering muncul di komik-komik kita. Namanya adalah Mr. Dan. Dia adalah seorang psikolog pribadi yang dimiliki oleh Blob. Salah satu pertimbangan kita dalam membuat Mr. Dan menjadi karakter tetap adalah karena kami ingin menyampaikan pesan bahwa psikolog adalah seseorang yang penting untuk ada secara konstan. Kalau kalian ingin melihat cerita-cerita dari Mr. Dan, kalian dapat melihat main story dari Blob atau mengunjungi hashtag cerita si Blob. Karakter selanjutnya yang ingin kita bahas adalah makhluk ini. Mungkin kalian sering melihatnya berada di atas topi Blob atau mengikuti Blob dari belakang. Makhluk ini punya nama, dan namanya adalah Depresso. Dan dia bukan hanya coret-coretan asal, tetapi dia merupakan sebuah representasi dari mental illness yang dimiliki oleh Blob, yaitu depresi. Mungkin beberapa dari kalian akan bertanya, kenapa sih dia selalu ada di sekitar Blob? Well, jawabannya adalah karena depresi dan penyakit mental lainnya bukanlah sesuatu yang suatu hari muncul dan hilang keesokan harinya dengan begitu saja. Mereka akan selalu ada di sekitar kita, suka ataupun tidak. Dan penyakit ini akan terus menempel pada penderitanya. Karena depresi sendiri yang sering digambarkan dengan rasa putus asa yang memberatkan dan mengganggu kita dengan pikiran-pikiran yang buruk, seperti inilah kita menggambarkan Depresso pada saat dia yang sangatlah kuat. Selain Depresso atau depresi, kita juga menggambarkan penyakit-penyakit mental yang lain yang semuanya pasti didasari dengan research dan proses penyesuaian visual dengan karakteristik penyakit tersebut. Seperti ada beberapa contoh ini, ada OCD, kemudian ada anxiety, dan penyakit-penyakit mental yang lain. Kesimpulan singkatnya, dalam penciptaan karakter, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Antara lain, bentuk dan personality, kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari karakter itu sendiri, lalu tujuan pembuatan karakter dan masalah mereka. Semua ini nanti akan terpancar melalui percakapan, aktivitas atau interaksi mereka dalam cerita atau dengan karakter lain, dan bahkan hingga gaya berpakaian mereka. Lalu selain karakter pendukung seperti Depresso, pernahkah kalian bertanya, bagaimana sih caranya kita bisa menggambarkan sesuatu yang sebetulnya sangatlah abstrak? Dan apakah ada cara lain? Dan ya, jawabannya ada. Di sini kita akan belajar tentang representasi, yaitu di mana kita bisa menyampaikan sesuatu yang cukup abstrak, seperti perasaan, dengan menggunakan objek atau bentuk yang familiar yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh pertamanya adalah dalam cerita Blob, kita sering menggambarkan harapan sebagai api yang ada di atas sebuah lilin. Karena karakteristiknya yang terkadang menyala, bisa meredup dan bahkan hilang.
Tetapi api dan lilin itu sebenarnya dapat diberikan oleh orang lain, atau bahkan kita dapat berbagi api itu kepada orang lain. Sama seperti harapan, kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berharap, dan orang lain juga bisa mempengaruhi kita untuk memiliki harapan lagi. Jika kalian pernah melihat garis tidak beraturan di sekitar Bob saat ia sedang merasa sedih atau putus asa, seperti ini, garis-garis ini sebenarnya menggambarkan pikiran Bob yang sedang kacau. Sama seperti perasaan yang putus asa, kita akan sulit menemukan sumber utama dari garis ini. Dan seringkali kita juga merasa apa yang terjadi ini tidak sebagai sesuatu yang tidak rasional. Meskipun begitu, garis-garis ini dapat menutup pandangan kita terhadap apa yang sebenarnya terjadi dan bukan apa yang kita bayangkan akan terjadi. Dalam pikiran-pikiran yang kusut ini dan tidak nyaman, kita seringkali mendengar ada banyak sekali kata-kata yang dapat membuat diri kita semakin takut dan menjauhkan diri kita sendiri. Beberapa contoh representasi lainnya dalam cerita Blob adalah bagaimana kita menggambarkan kehidupan sebagai jalan yang sangat panjang, yang terjal, banyak naik turun, banyak liku-liku dan berliku-liku, dan memiliki banyak sekali persimpangan, di mana kita dapat bertemu dengan orang-orang lain yang mungkin akan memberikan dampak yang sangat signifikan di dalam hidup kita. Kita juga menggambarkan pertumbuhan dan pembelajaran dengan dalam proses menanam tanaman, dari biji hingga ia akan tumbuh menjadi tanaman yang indah, jika hanya kita rawat dengan sangat baik. Satu hal yang harus kita ingat saat mencari representasi adalah kita harus memastikan karakteristik mereka mirip. Maksudnya adalah ide yang ingin disampaikan dengan barang yang ingin kita gunakan memiliki kemiripan, entah dari bentuk atau entah dari bagaimana barang itu ditemukan. Sehingga gambar kalian akhirnya dapat memperkuat makna dan cerita yang ingin disampaikan. Mungkin sampai di sini dulu bidang komik kita pada hari ini. Ingat, baik karakter maupun representasi, masing-masing tujuannya adalah memperkuat makna dan pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi pastikan kita berhati-hati saat membuat dan memilih mereka. In the next episode, kita akan membawa topik yang tidak kalah seru dalam pembuatan cerita, yaitu copywriting. Copywriting merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam pembuatan awal cerita, karena semua hal yang ingin kita sampaikan harus dapat tersampaikan dari copywriting terlebih dahulu. Jadi kalau kalian penasaran, tunggu episode selanjutnya ya. Thank you for watching guys. Please like, subscribe, and turn on the notification bell supaya kalian tahu kalau kita akan post video yang baru. Dan jangan lupa untuk komen pendapat kalian tentang topik hari ini ya. See you next time. Bye-bye.